Cek cek cek, halo sobat ini, kita gas lagi dah lah profilnya. Tadi baru siap upload jawaban, sekarang kita gas ke lah profil. Langsung aja kita gaskan lah profilnya untuk siang. Yang malam nanti lagi. Yuk langsung aja kita gaskan lah profilnya. Mereview sedikit dari pas sebelumnya. Saat ini Shogi setelah dia mendapatkan sebuah pencerahan, kini dia pun beristirahat sejenak bersama dengan kekasihnya, yaitu Nona Xian. Apalagi saat ini Shogi dia pun berbaring di atas paha dari Nona Xian, dan itu adalah tempat istirahat yang paling asik. Apalagi dia dapat melihat dua kepala tuyul nongol di atasnya. Waduh, ini adalah tempat yang paling menyenangkan untuk dapat beristirahat. Selain itu juga di sini Shogi dia juga sempat berpikir tentang situasi, tentang benda yang sebelumnya diucapkan oleh buku suci itu, dan dia pun berpikir sebenarnya kunci itu maksudnya apa? Apakah plat kayu itu atau apa ya? Pikir dari Shogi. Tapi di sini Shogi dia juga tahu kalau dia juga memiliki harta yang sangat luar biasa, yaitu nanti di makam kuno milik Sekte Emo. Dan nantilah aku akan bertanya dengan dirinya, ucap dari Shogi. Dan setelahnya kini Shogi dia pun memutuskan untuk kembali pulang ke Sekte Emo. Tapi sebelum dia kembali pulang, tentunya dia harus melaporkan ini semua kepada pihak sekte. Maka dari itulah di sini Master Sekte dia berujar, "Hei, apakah kau benar-benar akan kembali ke Sekte Emo dan tidak akan tinggal beberapa hari lagi di tempat ini? Aku masih ingin berduel dengan dirimu," ucap dari Master Sekte. Tapi mendengar Master Sekte yang ingin masih melakukan latih tanding dengan Shogi, membuat Nona Xian dia berujar, "Apa-apaan itu? Sebelumnya kau merusak pakaian dari paman lu," ucap dari Xian. Tapi untuk Shogi dia pun mengatakan kalau dia memang harus segera pergi, karena memang urusan di Sekte Emo juga pasti telah menumpuk, makanya dia harus pergi. Namun di sini untuk Nona Xian dia juga bertanya kepada Shogi apakah dia memang harus pergi saat ini juga, apakah dia tidak mau ikut bersama dengan dirinya mempelajari buku legendaris itu lagi. Tapi untuk Shogi dia pun mengatakan kalau dia nanti aja, dia harus kembali dulu, dan untuk waktu bersama, iya, kita bisa melakukannya nanti, ucap dari Shogi yang membuat mereka pun kesal dengan apa yang diucapkan oleh Shogi, apalagi masa sekte. Dan karena kau ingin pergi, pergilah. Buat kesal aja, ucap dari Master Sekte yang kini dia pergi meninggalkan ruangan itu. Dan untuk Xian sendiri sebenarnya dia juga ingin ikut bersama dengan Shogi kembali ke Sekte Emo, tapi untuk pergi agak gimana ya, ucap dari Xian. Tapi di sini sebelum Shogi pergi, dia sempat diucapkan oleh saintis di mana dia mengatakan, "Master Sekte Lu, kuharap kau ingat dengan janji kita," ucap dari saintis yang membuat Nona Xian dia pun bertanya tentang janji apa? Ucap dari Nona Xian. Dan untuk saintis dia pun mengatakan kalau itu adalah sebuah janji yang akan nanti kita diskusikan di masa depan, ucap dari saintis yang membuat Xian dia pun panik. Apa? Master, kenapa dia bisa berkata setenang itu? Ucap dari Xian yang tahu tentang maksud dari masternya. Tapi yang tahu cuman masternya dan juga Xian. Bahkan untuk Nona Xian dia juga nggak tahu apa maksud dari itu semua. Termasuk Shogi dia nggak tahu maksud dari saintis. Tapi yang dia tahu pasti itu adalah situasi ataupun sesuatu yang bagus untuk dirinya juga. Jadi ya, aku menantikannya juga, ucap dari Shogi. Selain itu juga yang menarik perhatian bagi dirinya adalah pesan yang disimpulkan yang diberikan oleh buku legendaris itu. Kunci jaga kunci baik-baik. Aku penasaran dengan itu semua, ucap dari Shogi pula. Selain itu juga alasan Shogi ingin segera kembali pulang karena memang dia tahu saat ini Nona Xian nggak bisa kembali ke Sekte Emo bersama dengan dirinya. Karena jika aku bersama dengan Nona Xian yang saat ini dia ikut bersama dengan diriku terus, itu akan membuatku sulit untuk dapat menyelesaikan misi level 50 ku. Dan jika dia ikut bersama dengan diriku, dan ketika aku berhadapan dengan kultivator iblis ataupun demonic beast, pasti dialah yang akan turun tangan, dan tentunya itu akan membuatku tidak pernah bisa menyelesaikan misi levelku, ucap dari Shogi. Sulit kalau punya kekasih yang memang lebih jago daripada dirimu. Tapi ya sudahlah, ucap dari Shogi. Selain itu juga Shogi dia juga tahu kalau Nona Xian adalah orang yang sangat kuat untuk dirinya yang ada saat ini, dan tentunya ini agak sedikit merepotkan jika aku ingin menembus pertahanan yang dia miliki. Tapi ketika aku telah mencapai level 50 dan menyelesaikan misi level upku, itu akan membuatku menjadi jauh lebih kuat, yang artinya aku bisa menembus pertahanannya seperti aku melakukan hal seperti ini. Ucap dari Shogi yang berpikir kalau dia harus jadi lebih kuat lagi sebelum dia melakukan
kultivasi ganja. Waduh. Tapi di sini Liu Xiaoqi yang tiba-tiba aja mukanya memerah tentunya membuat Nona Xian dia pun bertanya kepada Liu Xiaoqi kenapa mukanya kok jadi merah. Tidak ada. Ini mungkin efek dari sisa dari pencerahan sebelumnya. Ucap dari Liu Xiaoqi yang ngeles terus kayak Kang Bajai. Tapi karena memang udah tidak ada lagi yang perlu dia lakukan di tempat ini, di sini Liu Xiaoqi dia pun pamit. Baiklah semuanya, sampai jumpa lagi. Ucap dari Liu Xiaoqi kepada mereka semua yang ada di tempat ini. Sebelum Liu Xiaoqi pergi dia juga sempat nyengir kepada Nona Xian sebelum pada akhirnya dia pun meninggalkan Beizhou. Namun di sini ada sosok yang tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Liu Xiaoqi. Pergilah kau, pergilah. Akhir dari dirimu juga sudah semakin dekat. Ucap dari bocah Zhao itu. Sedangkan untuk Liu Xiaoqi sendiri saat ini dia pun dalam perjalanan kembali ke sekte Mo. Dan dia juga tahu kalau saat ini levelnya sebentar lagi mencapai ranah menengah Great Cultivator, yang membuatnya dia pun tahu kalau dia sudah cukup untuk menjadi seorang kultivator yang hebat, yang artinya ayah, ibu, akhirnya sekte Mo kita memiliki kultivator hebat. Ucap dari Liu Xiaoqi. Tapi dia juga tahu sehebat-hebatnya dia, setinggi-tingginya level yang dia miliki, dia tetap aja kalah dari adiknya. Aku baru ingat kalau ternyata Dongli levelnya dia bahkan lebih tinggi daripada diriku. Tapi kenapa ada situasi di mana adik lebih hebat daripada kakak? Apa-apaan ini? Ucap dari Liu Xiaoqi yang kesal. Tapi di sini dia juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem yang membuat Liu Xiaoqi dia pun lupa juga. Kenapa ada sebuah notifikasi yang belum aku baca? Ucap dari Liu Xiaoqi, dan ketika dia membuka notifikasi itu ternyata itu adalah sebuah petunjuk untuk menunjukkan kepada Liu Xiaoqi ada sebuah tempat, yaitu kultus Purple Moon, yang membuat Liu Xiaoqi dia pun tahu, ternyata ini adalah sebuah pemberitahuan kepada mereka yang telah mencapai level 50. Ini adalah lokasi di mana kultus Purple Moon berada. Baiklah, aku mengerti. Ini adalah sebuah misi yang harus diselesaikan ketika mereka telah mencapai level 50. Tapi tentunya itu harus menjalankan dengan party. Namun untuk diriku saat ini, aku tidak punya party. Dan aku cuma punya party, yaitu diriku sendiri. Yang artinya aku akan melakukannya. Dan ini adalah rank mission up. Ucap dari Liu Xiaoqi, dan dia tahu kalau ini adalah misi level 50. Dan ketika dia ingin membuka misinya apa di sini, dia juga tentunya membuka misi yang paling sulit, yaitu tingkat orange. Dan ketika dibuka oleh Liu Xiaoqi, ternyata misi yang telah disiapkan oleh sistem adalah melakukan sebuah serangan balik kepada seorang kultivator iblis tingkat 5 yang bernama Chong Hui. Nama itu Chong Hui sepertinya itu tidak asing. Ucap dari Liu Xiaoqi yang pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tapi siapa ya? Aku lupa. Tapi terserahlah, selama dia adalah kultivator iblis ya udah hantam aja. Ucap dari Liu Xiaoqi yang nggak ambil pusing. Dan kan di sisi lainnya di sebuah dataran Beizhou juga ada sebuah desa kecil yang sunyi, karena memang ini hanyalah desa kecil yang penuh dengan badai salju. Dan di tempat ini juga ada seorang gadis yang membawa tumpukan ranting kayu bakar, di mana dia mengatakan, "Kakek, nenek, aku telah kembali setelah aku mengumpulkan kayu-kayu ini," ucap seorang gadis kecil itu. Dan tentunya gadis kecil membawa kayu bakar membuat dirinya ketika dia kembali pulang disambut oleh keluarganya. Dan ternyata keluarganya cuman kakek dan juga nenek tua ini. Namun di sini ketika mereka akan kembali masuk ke dalam rumah gubuk kecil mereka, di sini mereka juga melihat ada seorang pria berjubah hitam yang datang di sekitaran tempat tinggal mereka, yang membuat kini orang-orang baik ini mengizinkan tuan muda itu, orang itu, untuk dapat beristirahat sejenak di gubuk kecil mereka. Dan untuk sosok pria tua itu, dia pun mau beristirahat bersama dengan orang-orang ini. Sepertinya kau bukan berasal dari Beizhou. Cuaca Beizhou kali ini agak sedikit lebih buruk dan kau harus berhati-hati. Masuklah, ucap dari orang tua ini yang ternyata dia sangat-sangat ramah kepada orang asing. Tapi di sini untuk gadis pirang itu, dia pun menceritakan kepada neneknya setelah dia berkeliling dan mencari kayu bakar, dia pun mendapatkan sebuah legenda yang dibicarakan oleh orang-orang tentang legenda yang bernama Liu Xiaoqi yang terkenal di Beizhou
dan juga King Zhou. Dia adalah sosok yang sangat legendaris, dia adalah seorang immortal. Namanya adalah Liu Xiaoqi. Dia berasal dari King Zhou dan kali ini dia ada di Beizhou. Ucap dari gadis itu yang menceritakan tentang Liu Xiaoqi yang memang sudah terkenal. Dan gadis kecil ini dia pun menceritakan kepada neneknya tentang betapa hebatnya Liu Xiaoqi dan betapa memukaunya dirinya. Dan ketika seorang gadis melihat penampilan dari Liu Xiaoqi, itu benar-benar membuat para gadis-gadis mereka langsung anget, rahimnya langsung anget mas. Dan itu membuat mereka juga tidak ingin lagi menikah ketika mereka sudah melihat ketampangan dari Liu Xiaoqi yang membuat neneknya pun tertawa dengan situasi yang seperti itu. Jika benar seperti itu, aku harap kau tidak bertemu dengan Liu Xiaoqi dulu. Ucap dari neneknya ini yang ingin cucunya ini nikah dulu. Dan untuk gadis pirang ini, dia pun berharap untuk dapat bertemu dengan Liu Xiaoqi. Tapi di sini ketika gadis itu mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan Liu Xiaoqi, sosok pria besar itu dia berujar, baiklah, kau akan bertemu dengan Liu Xiaoqi. Kau memiliki kesempatan itu. Ucap dari pria besar itu, dan ketika dia menjentikan jarinya, tiba-tiba saja muncul demonic beast yang sangat-sangat besar. Demonic beast yang benar-benar mengerikan datang ke tempat mereka. Bahkan bukan cuma satu demonic beast besar, dan juga beberapa demonic beast datang tiba-tiba di sekitaran tempat tinggal gubuk kecil itu. Dan itu membuat orang-orang ini, kakek nenek ini dan juga gadis perempuan itu, tentunya dia terlihat sangat-sangat ketakutan ketika mereka melihat kalau ternyata kini mereka dikelilingi oleh demonic beast dan juga kultivator iblis. Dan ketika saatnya tiba, aku akan mencampurkan kalian bersama dengan Liu Xiaoqi, siap dari kultivator jahat itu. Sedangkan di sisi lainnya saat ini di Beizhou juga, di sebuah sekte tempat di mana sekte Liu Xiaoqi sebelumnya tinggal. Di sini bocah Zhou dia pun berbicara dengan adik juniornya. Tapi di sini dia pun mengatakan kepada adik juniornya kalau dia akan melakukan sebuah kultivasi tertutup yang membuat adik juniornya dia pun memutuskan untuk pamit. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kakak senior lagi, ucap dari adik juniornya itu. Dan ketika adik juniornya telah pergi, di sini bocah Zhou dia pun tahu apa yang harus dilakukan. Melakukan pelatihan tertutup. Apa-apaan itu? Kau pikir aku harus melakukan latihan tertutup lagi? Tidak, ucap dari bocah Zhou itu. Dan dia langsung bersiap untuk mencari di mana Liu Xiaoqi. Aku akan mencari di mana kau berada. Aku saat ini ada di rank 6 dan aku pasti memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan itu semua, ucap dari bocah Zhou ini yang dia ingin balas dendam kepada Liu Xiaoqi. Tapi dia juga masih merasakan jiwanya terguncang ketika mereka bertanding di atas arena. Itu memberikan bekas kepada bocah Zhou ini betapa menyakitkannya ketika jiwanya diguncang oleh Liu Xiaoqi sebelumnya. Lihatlah, aku akan membahaskan ini semua berkali-kali lipat. Aku akan membahasnya 1000 kali lipat, ucap dari bocah Zhou itu. Sedangkan di sisi lainnya untuk Liu Xiaoqi, dia pun masih dalam perjalanan kembali ke sekte Mo. Tapi di dalam perjalanan itulah dia pun masih berpikir dengan siapa kultivator iblis yang sebelumnya itu yang pernah dia lawan. Kultivator iblis itu siapa namanya sebelumnya? Namanya mirip-mirip dari ini misi baru yang diberikan oleh sistem, ucap dari Liu Xiaoqi. Tapi apakah mereka berasal dari keluarga yang sama atau mereka kakak beradik atau gimana ya? Ucap dari Liu Xiaoqi. Tapi di sini udahlah, nggak penting juga. Lama mereka adalah kultivator iblis dan maju, ya udah hajar aja, ucap dari Liu Xiaoqi yang tidak ambil pusing. Tapi di sini dia juga masih melihat di mana letak dari kultus demonik, kultus Purple Moon itu. Dan ketika dia pun berjalan ternyata nggak jauh-jauh juga. Tapi di sini Liu Xiaoqi dia pun tahu dari sistem kalau dia akan disergap, dan itu membuatnya penyergap akan disergap. Ayo kita lihat siapa yang akan disergap duluan, ucap dari Liu Xiaoqi. Sedangkan di sisi lainnya untuk kultivator iblis itu, dia lagi nyemil sembari menunggu kedatangan dari Liu Xiaoqi. Dia ada di sini. Akhirnya aku dapat merasakannya kalau dia akan segera datang. Liu Xiaoqi, aku telah lama menunggu kedatangan dirimu, ucap dari sosok kultivator iblis itu. Sedangkan itu gadis pirang itu, dia terlihat cukup frustasi, dia terlihat cukup kosong, tatapannya kosong, dan dia hanya berharap kalau dia dapat diselamatkan oleh Liu Xiaoqi. Liu Xiaoqi, tolong selamatkan kami, ucap dari gadis pirang itu. Sedangkan untuk kultivator iblis itu, dia pun masih teringat dengan ramalan yang sebelumnya tentang dirinya, dan dia juga mengingat tentang ingatan yang sebelumnya telah diberikan oleh adiknya. Apa-apaan ini? Sebelum Chong Yan dia pergi, dia mengirimkan sebuah pesan ingatan, tapi aku tidak bisa melihat wajah dari Liu Xiaoqi.
Tapi di mana-mana, di Kingzhou dan juga di Beizhou, selalu saja menyebutkan tentang dirinya dan mengatakan kalau Lu Xiaoqi sungguh sangat tampan. Aku penasaran seperti apakah Lu Xiaoqi itu. Tapi tidak peduli seberapa tampan dirinya, aku tetap akan melakukannya. Ucap dari sosok kultivator iblis ini yang tidak peduli sebagai ataupun sebagus apapun wajah dari Lu Xiaoqi, dia tetap akan melakukannya, membalaskan dendam ini semua karena telah mengambil adiknya, dan itu jelas membuatnya benar-benar murka dan ingin balas dendam. Tapi di sini dia juga tahu kalau Lu Xiaoqi akan segera datang, dan itu membuat dirinya langsung menyamarkan keberadaannya agar Lu Xiaoqi tidak dapat menemukannya, dan dia akan melakukan sebuah tindakan penyergapan. Ya, saat kau muncul, aku akan melakukannya dalam satu gerakan. Ucap dari kultivator jahat itu. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk Lu Xiaoqi sendiri, dia pun masih dalam masa perjalanan, dan dia juga tahu wow, semakin lama semakin dekat, ucap dari Lu Xiaoqi. Tapi aku harus memberikan kau sedikit kejutan. Karena kau sudah ditemukan, jadilah. Ayo kita jadi sedikit bermain. Kita lihat siapa yang akan menjadi serigala dan siapa yang akan menjadi kelinci. Ucap dari Lu Xiaoqi. Tapi di sini ketika Lu Xiaoqi terbang ke arah tempatnya, di sini kultivator iblis itu dia pun bersiap untuk dapat menyergap dari Lu Xiaoqi. Ya. Dia datang. Ucap dari kultivator iblis itu ketika dia merasakan Lu Xiaoqi semakin mendekat. Tapi ternyata sebelum Lu Xiaoqi muncul tepat di hadapannya, kini ada sebuah serangan yang tiba-tiba saja datang, yang membuatnya pun ternotis dengan serangan yang tiba-tiba saja datang itu. Apa itu? Ucap dari kultivator iblis itu yang melihat ada sebuah bilah datang ke arah dirinya, dan itu adalah bilah yang dilepaskan oleh Lu Xiaoqi. Kultivator iblis yang memuja kejahatan, keluarlah dan tamatlah. Ucap dari Lu Xiaoqi yang tiba-tiba aja melepaskan sebuah serangan kepada bocah ini, kepada kultivator iblis itu. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Aku secara khusus telah menyembunyikan aura aku secara maksimal, tapi kenapa tiba-tiba aja bisa menemukanku? Ujian dari kultivator iblis itu yang mematahkan serangan dari Lu Xiaoqi. Berpikir kau dapat menghancurkanku? Tidak mungkin. Tapi di sini dia juga cukup terkejut ketika dia melihat ternyata Lu Xiaoqi dia bukan ada di rank 3, tapi ada di rank 5. Apa banget ini? Ucap dari kultivator iblis itu. Dan untuk Lu Xiaoqi, kau ingin menyergapku kah? Apakah kau pikir kau dapat melakukannya? Sepertinya kau sudah bosan untuk dapat terus bernafas, ucap dari Lu Xiaoqi. Dan setelah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya nanti sore lagi ya coy ya. Dan sampai jumpa, bye, thank you.